Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Ya, di bulan Februari Bapak Ibu kita akan belajar banyak tentang membangun komunitas yang sehat. Ini awal minggu, kita masih ada beberapa minggu lagi. Jadi kita siap-siap ya belajar untuk membangun komunitas yang sehat Bapak Ibu ya. Saya share screen bentar. Membangun komunitas yang sehat ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali Bapak Ibu. Dan ayat emas kita di bulan Februari adalah besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi jangan bosan-bosan, kita akan sering sekali membaca ayat ini di bulan Februari. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Oke Bapak Ibu. Nah ini bukan sekedar tema di bulan Februari, ini adalah suatu panggilan juga karena kalau kita rindu hidup berdampak, Bapak Ibu ya, di 2026 kan kita ada tema besar, Impactful Life, di tahun 2026 ya. Maka kita harus memastikan satu hal ini, mempunyai komunitas yang sehat. Bukan komunitas yang sempurna, itu nggak mungkin Bapak Ibu, tapi yang sehat. Nah, dalam hidup ini, kita semua adalah bagian dari berbagai jenis komunitas, Bapak Ibu. Komunitas yang dari kecil sampai yang besar. Contoh ya, Bapak Ibu ya. Komunitas yang pertama adalah keluarga kita sendiri, keluarga inti, kan? Ada keluarga mertua, ada menantu, itu keluarga komunitas juga, Bapak Ibu. Ada om, ada tante, nah, apalagi komunitas gereja seperti kita sekarang ini, ya ada jemaat lokal, dari gereja-gereja bisa buat komunitas kecil-kecil lagi, kayak PFA, lalu ada tim musik, ada tim ini, tim itu, yaitu suatu satu grup, Bapak Ibu. Komunitas apa lagi? Mungkin pertemanan, persahabatan, kan biasa ada teman ini sahabat saya, komunitas ini. Ada komunitas dalam pekerjaan, ada komunitas ya teman-teman sekolah. Ada lagi komunitas yang hobi misalnya. Saya suka main badminton, ada komunitas saya sendiri badminton atau basket atau apalah gitu kan. Ada komunitas online ya. Biasa kalau Bapak Ibu suka lihat influencer-influencer, wah mereka ngomong my online family gitu-gitu. Jadi komunitas tuh banyak, bahkan komunitas yang besar lagi tuh kayak misalnya tetangga kita, satu daerah tempat tinggal kita, state kita atau negara kita juga one of the community, Bapak Ibu. Nah, hidup kita dimulai dalam komunitas keluarga, itu permulaan, lalu bertumbuh lagi, makin besar dan makin besar, makin besar. Sangat penting diketahui bahwa Tuhan tidak langsung melatih kita atau menaruh kita di komunitas yang besar. Pasti selalu dari yang kecil, dari keluarga. Maka itu penting sekali kita pertama-tama membangun komunitas yang sehat di dalam keluarga kita, Bapak Ibu. Keluarga adalah tempat pertama kita belajar hidup bersama orang yang bukan kita. Ya, pertama, of course, dengan orang tua kita. Kita belajar mengasihi, belajar perbedaan ya, belajar menyelesaikan konflik, belajar mengampuni, ya, belajar say I love you, I'm sorry, I thank you, kan? Itu di rumah basic itu harus dilakukan. Kalau nggak bisa di rumah, di luar tuh pasti susah. Ayo kita coba-coba ingat sekarang. Kapan terakhir kita ngomong I love you, thank you, I'm sorry ke keluarga kita? Ke papa mama kita, ke suami kita, istri kita, anak-anak kita, ya. Coba kapan kita terakhir ngomong itu, gitu ya Bapak Ibu ya. Ayo kita sama-sama membangun keluarga yang, komunitas yang sehat, keluarga yang sehat. Kalau kita ingin membangun komunitas yang sehat, di gereja lah ya Bapak Ibu ya, yang berdampak bagi dunia, maka kita harus praktek itu Bapak, dimulai dari yang kecil, yaitu keluarga kita masing-masing. Karena Bapak Ibu, kesetiaan di komunitas yang kecil akan mempersiapkan kita untuk tanggung jawab yang lebih besar, Bapak Ibu. Setia dengan perkara kecil kan, maka akan diberikan perkara yang lebih besar, dipercayakan. Kita dipanggil bukan untuk membangun komunitas yang sempurna ya, sekali lagi, tapi komunitas yang sehat. Makanya penting sekali, penting banget
Kita harus jaga hubungan kita bersama keluarga kita, papa mama kita, anak-anak kita itu penting. Kalau nggak penting, Bapak Ibu, sering dengar kan? Oh, biasa oh ini pendeta khotbah depan bagus gitu kan. Tapi di keluarganya begini kan. Oh, munafik gitu. Makanya harus hati-hati Bapak Ibu. Nah, berhubung kita sekarang dalam komunitas gereja ya Bapak Ibu ya. Kita fokus yuk di gereja ya. Kita tahu, kita harus tahu bahwa gereja itu juga bukan kumpulan orang-orang yang tanpa masalah Bapak Ibu. Gereja adalah kumpulan orang-orang yang sedang dibentuk Tuhan. Dan proses ini sering terjadi lewat ketegangan atau konflik, bahwa tension. Beberapa hari yang lalu kami belajar ya bersama Pastor Juan kalau ternyata itu ada siklus dalam suatu komunitas atau family cell. Yang pertama kan dikatakan bulan madu, kedua konflik bersatu, lalu bergerak dan multiplikasi. Saya tertarik dengan kata konflik, Bapak Ibu. Karena saya melihat diri saya dalam keluarga, dalam apapun lah ya, pekerjaan, komunitas yang lain-lain, saya selalu stuck di nomor dua itu, konflik. Konflik ini sesuatu yang bukan sering lagi ya, selalu dihadapi, dialami oleh komunitas-komunitas, apapun itu. Ya tadi kan sudah kasih contoh banyak kan, keluarga, gereja, pekerjaan, sekolah, ya persahabatan, dan ini dan itu. Selalu pasti ada konflik, Bapak Ibu. Nah, hari ini saya mau belajar bersama-sama dengan Bapak Ibu untuk gimana sih deal with this conflict. Gitu. Nah, soalnya kenapa? Kalau komunitas yang indah ya, ini kan selalu yang kita idam-idamkan. Ini berhubung kita di gereja, kita ngomongin gereja ya, Bapak Ibu ya. Gereja komunitas yang kita idam-idamkan tuh apa sih? Yang indah, yang selalu baik gitu kan? Yang dimana orang-orangnya itu yang selalu menguatkan. Itu kan bayangin, pasti kan enak banget. Yang saling mendoakan, bertumbuh bersama, saling melayani, saling menolong. Kan? Di Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dia biasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bayangin ke gereja, ketemu orang-orang yang gitu-gitu kan, yang friendly, yang murah hati, kan enak. Nah, ini kenyataannya, Bapak Ibu. Komunitas itu juga ada perbedaan pendapat, ada perbedaan karakter, cara berpikir, budaya hidup yang berbeda, dan ekspektasi yang tidak sama. Kita tidak menjanjikan komunitas yang tanpa konflik. Alkitab menjanjikan adalah pertumbuhan melalui proses, melalui konflik. Jadi konflik itu bukan tanda komunitas yang gagal. Saya belajar itu. Kalau ada konflik itu bukan berarti, wah ini komunitas gagal. Enggak. Ternyata itu proses, Bapak Ibu. Proses yang membuat dan membuktikan bahwa komunitas ini hidup. Sekarang kan pertanyaan kan, konflik ini kan banyak orang yang yang menghindari gitu kan. Tapi kita belajar untuk embrace this conflict. Untuk, oke, ada konflik, alright, let's do this. Gitu, harus berani untuk overcome this gitu Bapak Ibu. Karena kenapa? Ketegangan itu membangun pertama, saya belajar itu membangun diri saya dulu pribadi. Sebelum baginda, sebelum Tuhan memakai ketegangan atau konflik untuk membentuk satu komunitas, dia terlebih dahulu akan memakai itu untuk membentuk kita secara pribadi. Apa? Ya, kesabaran saya kan, uh, kerendahan hati, ego kan, keinginan yang selalu benar kan, kesombongan. Oh, saya selalu benar, yang selalu mau didengar gitu kan. Itu yang akan diproses bagian-bagian itu. Kalau nggak ada konflik, saya nggak akan belajar, oh, mengasihi orang yang berbeda, berpendapat yang berbeda, nggak bisa belajar mengampuni malah. Lalu nggak bisa belajar
deny myself kan, kayak mati kedagingan, nggak bisa itu. Ya, itulah seperti yang dikatakan besi menajamkan besi, demikian pula orang menajamkan sesamanya. Jadi saya belajar konflik ini itu membentuk saya. Gitu. Tuhan sering memakai orang yang berbeda dalam membentuk diri saya dan kita semua. Nah, doa pagi 2 hari yang lalu ya Pak Soemi kan sharing kalau besi kan nggak bisa ditajamkan dengan kayu, spons kan harus dengan besi. Jadi pisau yang tidak diasah Bapak Ibu ya, pisau itu akan tetap pisau, nggak berubah, tetap pisau. Masalahnya pisau itu tumpul, jadi nggak impactful Bapak Ibu, nggak bisa dipakai karena tumpul, mau motong apa nggak bisa kepotong. Tapi tetap pisau, tapi nggak impactful Bapak Ibu. Jadi nggak bisa, ya berdampak, nggak ada impactfulnya. Jadi kita yang dewasa harus mengerti ini. Kalau digesek, tension, ketegangan, itu penting dan emang diperlukan. Jadi kita harus embrace. Jangan takut, jangan dikit-dikit menghindar. Ini saya nih Bapak Ibu. Kalau ada apa-apa saya selalu menghindar. Ah ini orang ini yang males lah, langsung mundur gitu kan. Dan kabur gitu. Nah ini udah ngomongin soal respon kita Bapak Ibu. Mari kita embrace tension ini dengan baik, oke? Karena tension akan membentuk pribadi kita terlebih dahulu dan juga akan membantu orang lain juga, udah pasti. Karena kita kan kalau digesek kan nggak mungkin gesek diri sendiri. Kalau udah gesek diri sendiri udah gila dong. Udah pasti kan kita tergesek dengan orang lain kan? Orang menajamkan sesamanya. Jadi tension akan membentuk saya, tension juga akan membentuk orang lain. Me- Tension di dalam komunitas juga akan menghasilkan kedewasaan, menciptakan eh, kayak kepercayaan satu sama yang lain, Bapak Ibu. Akan juga membantu budaya kasih, kan, budaya kerajaan Allah. Ada membangun, gampang nih jadi ngomong, oh thank you, right, sorry, kan, I love you, kan. Dan ini juga harus terjadi dalam suatu komunitas, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ketegangan ini nggak dikelola dengan baik, ya itulah jadilah lahirnya gosip, ada luka, ada perpecahan. Makanya penting sekali kita harus belajar dalam satu komunitas untuk mengelola tension. Yang pertama kita harus embrace. Kalau udah sama orang lain, kita harus tahu bagaimana cara mengelola tension ini dengan baik. Seperti gitar, Bapak Ibu ya. Gitar kan ada 6 senar. Masing-masing gitar ini tensionnya itu berbeda. Yang senar pertama, kedua, ketiga, empat, dan keenam ini beda-beda, Bapak Ibu. Masing-masing ada ketegangannya sendiri. Nah, jika saya bisa mengelola atau tune gitar itu dengan baik, gitar ini kalau dimainkan waktu digonceng, itu akan menciptakan suatu simfoni yang baik, suara yang baik. Kalau saya nggak bisa tune atau mengelola tension ini dengan baik, out of tune, mainnya nggak bagus, nggak impactful. Jadi penting sekali kita bisa bisa mengelola, harus mengelola tension, ditune dengan baik. Jadi kita tahu kunci ini, maka gitar itu sewaktu digenjreng akan melahirkan suara yang enak. Lagu-lagu akan dinyanyikan, Bapak Ibu. Lagu-lagu akan tercipta. Itu tension. Jadi komunitas yang sehat, sekali lagi, bukan yang tidak pernah konflik. Ya Bapak Ibu ya, biasa orang ngomong komunitas sehat, oh nggak pernah ada masalah. Nggak mungkin Bapak, pasti ada masalah. Tapi yang harus tahu bagaimana cara menghadapi konflik itu Bapak Ibu. Nah di Kolose 3 dikatakan bahwa kita ini semua harus sabar Bapak. Saya bacakan ya Kolose 3 ayat 13 sampai 14. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. 14.
Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kenakanlah kasih, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya kan, oke lah, ada konflik, gimana nih caranya mengatasi, Bapak Ibu? Nah, saya belajar ya, sewaktu mengalami konflik, Tuhan ajarin saya kalau saya ini, misi saya sekarang bukan mengubah orang, Bapak Ibu. Saya kan lagi, contoh saya konflik sama satu orang Sisil lah, misalnya istri saya, konflik dan perbedaan pendapat. Jadi saya belajar kalau lagi konflik ini, sekarang saya tujuannya bukan membuat dia jadi eh, berubah dan mempunyai pemikiran seperti saya. Nah, itu ternyata malah nggak membantu Bapak Ibu. Tapi saya belajar bahwa satu konflik ini saya harus mengenakan kasih. Jadi ya saya dulu harus menyerupai Kristus dulu. Gitu Bapak Ibu. Jadi ini bagian sangat penting. Saya jelaskan lebih ya. Jadi ada waktu asa ada ketegangan Bapak Ibu kan reaksi kita kan adalah biasa dia harus ngerti saya, ya kan? Dia harus berubah gitu kan. Kalau dia mikirnya benar, wah udah mulai tunjuk-tunjuk kan. Konflik ini pasti selesai, nggak lupa apa misalnya dia lupa kalau konflik juga di dia gitu. Nah, hikmat Kristus berkata gini, tujuan kita bukan mengubah orang lain supaya mereka sama seperti kita, tapi tujuan kita bersama-sama berubah serupa Kristus. Bulan lalu kan kita belajar untuk berani berubah. Nah, kita juga harus berubah. Jadi saya terlebih dahulu mesti berubah dulu, Bapak Ibu, se- menyerupai Kristus. Jadi bukan apa yang aku mau, tapi apa yang Yesus mau. Mindsetnya berubah. Siapa yang benar, tapi bagaimana kasih Kristus dinyatakan. Jadi pertanyaannya kan sekarang kalau lagi ada konflik, jadi pertama-tama saya langsung bertanya, what would Jesus do? WWJD, WWJD. Kan pernah ya Bapak Ibu dengar itu? Daripada konflik, saya langsung bertanya, what would Jesus do in this situation? Apa yang akan Yesus lakukan dalam situasi ini? Jadi misalnya ya, bagaimana Yesus akan berbicara dalam situasi kayak gini? Bagaimana Yesus mengasihi dalam situasi begini? Tanpa mengobarkan kebenaran tentu of course, right? Bagaimana Yesus memaafkan dalam situasi begini? Bagaimana Yesus handle tension situasi begini? Itu pertanyaan pertama yang akan saya selalu nanya. Jadi, sewaktu bertanya begitu, saya nggak berpikir untuk, oh ini orang mesti berubah. Tapi pertanyaan saya, ya udah Tuhan, saya berubah dulu. Saya berubah seperti Kristus. Nah, masalah nih orang berubah kayak Yesus apa enggak, itu urusan dia, Bapak Ibu. Yang penting saya dulu berubah. Nah, alangkah indahnya, gitu ya. Makanya kalau ada satu tension dalam satu gereja, kita ada orang yang menengah, yang yang maksudnya yang membantu lah ya, mengajar ini dan mengajar ini, dan dua-duanya tuh sadar, oh iya, ya udah, saya lihat Tuhan, saya berubah dulu seperti Kristus. Jadi kayak segitiga Bapak Ibu. Ini kan satu, dua, tiga. Ini Tuhan, ini A, ini B, ini tension. Jadi daripada mereka ketemu begini, jadi sama-sama ke Tuhan. Jadi pas ketemunya di Tuhan, di tengah, di atas gitu Bapak Ibu. It's very nice kalau misalnya kita bisa mempunyai suatu prinsip bahwa kerukunan dalam suatu komunitas itu indah sekali. Dan tension itu emang diperlukan sebenarnya. Jadi kita harus embrace tension ini dan bersama-sama belajar untuk seperti Kristus, Bapak Ibu ya. Seperti Kristus sehingga kita ini bisa membangun komunitas yang sehat. Oke. Satu firman. Di Filipi 2, 3-5. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4,
Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, Bapak Ibu. Jadi, hari pagi ini, kalau ada yang nanya, si William sharing apa sih gitu kan? Satu aja kuncinya. Mengatasi konflik, kita harus fokus ke Tuhan. What would Jesus do? Dalam konflik ini, Tuhan akan lakukan apa dalam konflik ini? What would Jesus do? Bagaimana Tuhan respon? Bagaimana Tuhan berbicara? Bagaimana Tuhan mengasihi? Bagaimana Tuhan mengampuni. What would Jesus do dalam konflik yang kita alami, baik di dalam keluarga, gereja, marketplace, sekolah, atau di mana saja. Bahkan waktu Anda menyetir mobil, diserempet sama orang, what would Jesus do? Gak mungkin dong Yesus langsung buka jendela, hey you, nggak mungkin kan? What would Jesus do sewaktu kita mengalami konflik? Satu itu aja kuncinya. What would Jesus do? Jadi kita ingat-ingat di dalam gereja ada konflik. What would Jesus do? Apa yang akan Tuhan lakukan? Wow, komunitas gereja kita akan sehat, Bapak Ibu ya. Sebagai penutup di tahun 2026, kita ya rindu untuk hidup berdampak ya Bapak Ibu. Dan dampak itu lahir dari komunitas yang sehat. Kita mau bertumbuh, jangan menyerah. Ayo kita belajar sama-sama. Kita mau dibentuk. Mari kita membangun bukan komunitas yang sempurna, tetapi komunitas yang serupa dengan Kristus. Kita berdoa ya, saya sudah selesai. Tuhan, kami ucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk hikmat-Mu yang Kau berikan buat kami dan juga teguran-teguran Tuhan. Tuhan, suatu panggilan buat kami semua di sini untuk membangun komunitas yang sehat. Kami nggak bisa Tuhan melakukan ini sendiri. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Berikan kami kemampuan, hikmat, dan juga the ability Tuhan untuk bisa membangun komunitas yang sehat ini bersama-sama dengan keluarga gereja kami, keluarga inti kami, atau dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah kami semua belajar untuk merendahkan diri, untuk fokus kepada Engkau setiap hari Tuhan, menyerupai Engkau more and more. We thank you Tuhan, berkati semua yang ada di sini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.